Assalamualaikum teman-teman. Nah, di sini saya akan membahas tentang proses pembangunan dalam perekonomian dengan kelebihan tenaga kerja. Sebelumnya perkenalkan, halo, nama saya Fandi Delaila. Nah, pada materi proses pembangunan dalam perekonomian dengan kelebihan tenaga kerja, saya akan membahas tentang 4 tema. Yang pertama yaitu pengertian pembangunan ekonomi dengan kelebihan tenaga kerja. Yang kedua, proses pembangunan ekonomi dengan kelebihan tenaga kerja. Yang ketiga, kelebihan pembangunan ekonomi dengan kelebihan tenaga kerja. Yang keempat, tantangan dalam pembangunan ekonomi dengan kelebihan tenaga kerja dan solusinya. Nah, baik, di sini saya akan membahas tema yang pertama, yaitu pengertian pembangunan ekonomi dengan kelebihan tenaga kerja. Jadi, proses pembangunan dalam perekonomian dengan kelebihan tenaga kerja adalah upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di suatu negara atau wilayah yang memiliki jumlah tenaga kerja yang melampaui permintaan pasar. Kondisi ini sering ditandai dengan tingginya tingkat pengangguran atau tenaga kerja yang bekerja di bawah kapasitas mereka. Pembangunan ekonomi pada situasi ini berfokus pada penciptaan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas, serta mengoptimalkan potensi tenaga kerja yang ada. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang proses pembangunan ekonomi dengan kelebihan tenaga kerja. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan mengembangkan sektor produktif. Pembangunan ekonomi seringkali berfokus pada sektor-sektor yang dapat menyerap banyak tenaga kerja, seperti sektor pertanian, manufaktur, dan industri padat karya lainnya. Yang kedua ada investasi dalam infrastruktur. Investasi dalam infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, listrik, dan telekomunikasi dapat membantu memperlancar arus barang dan jasa, serta mendukung tumbuhnya sektor produktif. Lalu yang ketiga ada pendidikan dan pelatihan keterampilan. Kelebihan tenaga kerja seringkali berhubungan dengan rendahnya keterampilan atau pendidikan yang tidak memadai. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi perlu disertai dengan program pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri. Lalu yang keempat, ada mendorong peran usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. UMKM seringkali menjadi salah satu motor penting dalam menyerap tenaga kerja di negara dengan kelebihan tenaga kerja. Dukungan terhadap UMKM melalui kredit, pelatihan, dan akses pasar dapat membantu UMKM berkembang lebih cepat dan menyerap tenaga kerja lokal yang lebih banyak. Lalu yang kelima ada pengembangan teknologi tepat guna. Negara dengan kelebihan tenaga kerja perlu berhati-hati dalam mengadopsi teknologi yang terlalu otomatis atau padat modal. Karena hal ini bisa mengurangi kebutuhan tenaga kerja manusia. Penggunaan teknologi tepat guna atau yang sesuai dengan kondisi setempat dapat membantu meningkatkan produktivitas tanpa harus mengorbankan banyak lapangan kerja. Lalu yang keenam ada kebijakan redistribusi dan keadilan ekonomi. Selain menciptakan lapangan kerja, pembangunan ekonomi juga harus memastikan bahwa hasilnya dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat. Kebijakan redistribusi pendapatan dan akses terhadap pelayanan publik yang adil dapat mengurangi ketimpangan sosial. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas tentang kelebihan pembangunan ekonomi dengan kelebihan tenaga kerja. Yang pertama yaitu ada penurunan biaya produksi. Kelebihan tenaga kerja memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja dengan biaya relatif murah, sehingga produksi barang dapat dilakukan dengan biaya yang lebih rendah. Yang kedua yaitu sumber daya untuk ekspansi ekonomi. Nah, jika dimanfaatkan dengan baik, kelebihan tenaga kerja dapat menjadi pendorong ekspansi sektor-sektor ekonomi baru. Lalu yang ketiga ada potensi pasar yang luas. Jumlah penduduk yang tinggi memberikan potensi pasar domestik yang besar untuk barang dan jasa, yang dapat merangsang kegiatan ekonomi lebih lanjut. Lalu yang selanjutnya saya akan bahas tentang tantangan dalam memanfaatkan kelebihan tenaga kerja. Yang pertama yaitu ketidaksesuaian keterampilan. Keterampilan tenaga kerja yang rendah atau tidak sesuai dengan kebutuhan industri dapat menjadi penghambat dalam proses pembangunan. Yang kedua yaitu produktivitas yang rendah. Kelebihan tenaga kerja yang tidak dibarengi dengan peningkatan produktivitas bisa menurunkan daya saing produk lokal di pasar internasional. Yang ketiga yaitu pengangguran struktural. Kelebihan tenaga kerja bisa menyebabkan pengangguran struktural,
jika terdapat ketidakcocokan antara lokasi, keterampilan, atau sektor yang diminati tenaga kerja dan yang tersedia di pasar kerja. Nah, baik, itu saja materi yang dapat saya jelaskan dari proses pembangunan dalam perekonomian dengan kelebihan tenaga kerja. Semoga materi ini dapat membantu teman-teman sekalian. Terima kasih.